hal-hal yang perlu kami sampaikan melalui media ini, pertama adalah diharapkan kepada seluruh jamaah untuk ikut serta memelihara Masjid Istiqlal yang baru saja direnovasi secara baik ini. Mohon barang-barangnya dititipkan di penitipan barang dan sandal. Jangan sampai nanti barang-barang besar masuk di depan tempat sholat, ya, termasuk sandalnya pun juga dititipkan di tempat penitipan. Demi untuk keindahan Masjid Istiqlal. Kemudian yang kedua, insya Allah kami sudah melengkapi seluruh fasilitas yang diperlukan. Tempat-tempat wudhu, baik laki-laki maupun perempuan, sudah sangat memadai. Ya. Kemudian juga sistem pengamanan, ya. Kami sudah siap dengan security yang ikut bertanggung jawab seandainya ada hal-hal yang bisa terjadi yang tidak kita kehendaki di Istiqlal. Sedangkan masalah penyelenggaraan Ubudiyah Ramadan, kita juga sudah siap. Ya, kita sudah menyeleksi sekian penceramah sehingga yang kita tampil dalam penceramah di sini, baik ceramah tarawih maupun ceramah subuh, maupun ceramah-ceramah setiap sesudah salat fardu, duhur, asar, kita sudah melakukan penyeleksian. Insya Allah kita akan menampilkan orang-orang yang terbaik kita di kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua, insya Allah jamaah juga akan dihibur dengan penampilan-penampilan karya terbaik kita yang sering menjuarai event internasional dan nasional musabaqah tilawatil Quran. Ya. Dan yang ketiga juga dalam acara-acara tertentu juga kita akan ada hiburan-hiburan masyarakat, ya. Apakah itu nanti marawis pada malam Nuzulul Quran atau penampilan-penampilan kesenian di halaman-halaman Masjid Istiqlal. Itu ada kegiatannya tersendiri pada malam-malam tertentu sehingga syiar Ramadan kali ini akan lebih dimeriahkan. Alhamdulillah kali sepanjang atau seputar Masjid Istiqlal ini sudah dibersihkan dan di situ nanti akan ada teater-teater, penampilan-penampilan artis, penampilan-penampilan kesenian-kesenian religi kita akan kita tampilkan di sana. Sambil ngabuburit, ya, menunggu waktu buka puasa, kita juga siapkan tempat-tempat istirahat di sekitar Masjid Istiqlal, ya. Kemudian ada perpustakaan juga sangat representatif. Dan juga di atas, ya, kalau mau tadarusan, insya Allah Masjid Istiqlal akan menyiapkan takjil. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa memberikan makanan untuk buka puasa, ya. Sementara kita mengumpulkan ini. Di samping itu juga teman-teman bisa mengakses melalui kegiatan media di Istiqlal. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Istiqlal itu live melalui TV Istiqlal, melalui YouTube. Bahkan saya sampaikan bahwa penampilan tahun ini kita lengkapi Istiqlal dengan metaverse, sehingga Istiqlal First satu-satunya masjid di dunia ini, ya. Seingat saya tidak ada atau belum pernah ada masjid yang menggunakan metaverse selain Istiqlal ini. Seperti apa penampilannya, lihatlah di Metanesia, itu bisa kita lihat. Lekuk-lekuk Masjid Istiqlal itu bisa dilihat dengan sangat dekat. Ya, kemudian juga parkir. Saya menghimbau kepada segenap para pencinta Masjid Istiqlal agar bisa memarkir kendaraannya di basement. Di situ ada penjagaannya yang cukup bagus, ya. Dan kalau tidak muat di basement karena kita persiapannya mungkin sekitar 1.000 kendaraan, itu juga bisa parkir di kawasan Istiqlal, ya. Dengan tetap menghimbau hati-hati barang berharganya jangan ditinggalkan di kendaraan. Lalu hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa Masjid Istiqlal ini juga nanti akan menyelenggarakan i'tikaf. I'tikaf ini ciri khasnya Masjid Istiqlal. Kadang-kadang, ya, i'tikaf Istiqlal itu lebih ramai daripada malam-malam tarawihnya. Sampai ke lantai puncak itu, ya. Dan yang paling indah seperti teman-teman media bisa saksikan, ya, pada saat 10 terakhir Ramadan itu mereka gelaran karpet-karpet di pekarangan-pekarangan Istiqlal sambil makan sahur satu keluarga. Di antara mereka ada menteri-menteri, ya, bersama keluarga makan dengan pembantunya,
makan dengan anak-anaknya. Jadi dia tidak tampak sebagai pejabat, ada jenderal juga. Enak sekali kelihatannya di lampu sorot, mereka itu semuanya bergembira ria. Jadi Ramadan ini adalah sangat indah Istiqlal. Lampu-lampunya kemudian juga kita dandani Istiqlal sedemikian rupa ini. Dan ini ada yang menarik lagi bahwa seperti yang Anda bisa lihat di media itu, Ramadan, wisata Ramadan yang paling bagus setelah Makkah Madinah itu adalah Masjid Istiqlal, adalah Indonesia. Ya. Indonesia ini adalah negeri yang paling enak untuk menyelenggarakan ibadah Ramadan. Ya, pertama aman ya. Di sini Anda lihat biasa dari Bengkulu, dari Lampung, dari luar kota datang untuk beretikaf di Masjid Istiqlal. Nah, sekaligus juga Pak Buhari Ketua Panitia juga menyiapkan seandainya ada di antara Bapak Ibu yang ingin melaksanakan itikaf bermalam, kami juga siapkan tempat yang nyaman ya di basement Istiqlal. Di situ ada tempat mandinya, kemudian di situ juga ya tempat ganti pakaian. Syukur-syukur nanti bisa kita juga berikan konsumsi ya. Tapi harus daftar sebelumnya supaya kami bisa siap berapa kekuatan kita ya. Kemudian juga sekiranya ada kehilangan, apakah itu handphone, ada tas, segera melaporkan ke security. Dalam tempo hitung detik, hitung menit, maka itu kita akan deteksi karena kita di sini dilengkapi 146 CCTV. Tidak ada satu lekuk pun di Istiqlal ini tanpa ada CCTV-nya, dan bahkan di seputar Istiqlal 300 meter dari Istiqlal masih bisa mendeteksi plat mobil mana yang bermasalah. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.